Malam itu, seperti malam-malam biasanya, Sugeng, seorang driver ojol Parubaya, menunggu orderan di pinggir jalan kawasan Tanah Abang. Angin malam berhembus pelan, membelai wajahnya yang mulai lelah. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam. Sudah hampir tengah malam dan biasanya pada jam segini orderan mulai sepi. Tiba-tiba notifikasi berbunyi, orderan masuk. Penjemputan di Jalan KH Mas Mansur, tujuan apartemen Taman Sudirman. Sugeng menghela nafas lega, lumayan buat nutup target harian. Ia menyalakan motor dan meluncur ke lokasi penjemputan. Sampainya di sana, dia melihat seorang wanita berdiri sendirian di bawah lampu jalan. Wanita itu mengenakan pakaian serba putih, wajahnya teduh tapi pucat. Rambutnya panjang terurai dan ia menunduk sambil memainkan jemari tangan. Sugeng menghampirinya. "Permisi mbak, ini atas nama siapa ya?" Wanita itu mendongak perlahan, matanya sayu. "Ratna mas," suaranya pelan hampir tak terdengar. Sugeng memeriksa aplikasinya, benar namanya Ratna. "Ya yuk mbak naik, Taman Sudirman kan ya?" Wanita itu hanya mengangguk pelan dan naik ke motor. Tanpa banyak bicara, perjalanan dimulai. Anehnya, sepanjang jalan, Sugeng merasa aneh. Suasana jalanan malam itu terlalu sepi, bahkan di jalan protokol. Tidak ada satupun kendaraan lewat. Padahal biasanya, walau larut malam, masih ada saja mobil yang melintas. Sugeng mencoba membuka obrolan, tapi setiap ia bicara, wanita itu hanya menjawab dengan anggukan atau gumaman pendek. Udara di sekitar terasa dingin dan Sugeng bisa merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Tak lama kemudian mereka sampai di depan gerbang apartemen Taman Sudirman. "Sudah sampai ya mbak?" Wanita itu turun perlahan. Tanpa berkata-kata, ia mengeluarkan selembar uang dari sakunya dan menyerahkannya kepada Sugeng. "Terima kasih pak," bisiknya pelan. Sugeng menerima uang itu, uang kertas 50 ribuan kelihatannya. Ia melihat wanita itu berjalan masuk melewati gerbang apartemen yang tampaknya terkunci, tapi entah bagaimana dia bisa masuk begitu saja. Sugeng mulai merasa aneh. Ia menoleh ke arah gerbang lagi. Wanita itu sudah tidak terlihat. Mungkin udah buru-buru naik, gumamnya. Namun ketika ia melihat lagi uang yang diberikan, jantungnya nyaris berhenti. Itu bukan uang. Yang ia pegang sekarang hanyalah sehelai daun pohon Kamboja yang sudah mulai mengering. Di tangannya masih ada bekas dingin yang tidak biasa. Sugeng panik, ia menyalakan motornya dan segera pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Sugeng kembali ke lokasi. Penasaran, ia bertanya pada satpam apartemen tentang seorang wanita bernama Ratna yang mungkin tinggal di sana. Satpam itu terdiam. "Pak, sudah banyak ojol yang cerita hal serupa. Wanita berpakaian putih tujuan ke sini turun di depan gerbang. Tapi nggak pernah ada yang lihat dia masuk lift atau ke unit mana. Dan nama Ratna itu pernah tinggal di sini, tapi dia meninggal 3 tahun lalu. Kecelakaan di luar kota, jenazahnya disemayamkan tepat di apartemen ini sebelum dimakamkan." Sugeng membeku. Sejak saat itu, Sugeng selalu menolak orderan larut malam ke apartemen Taman Sudirman. Dan katanya sampai sekarang arwah wanita itu masih suka memesan ojol. Sendirian, selalu turun di depan gerbang dan membayar dengan daun Kamboja.